Yang terlihat itu dengkul. Dengkulnya yang terlihat. Badannya jauh. Berupa batu tapi kelihatan oleh saya emas. Itu genderuwonya ngomong gitu? Iya. Si Gondorowo itu dengan mata merah menyala, dia tertuju sama saya. Dia itu menunjukkan bahwa bawa tuh harta kamu, kalau kamu mau mah. Masih kurang katanya tuh. Dia itu sambil marah. Sambil gregetan. Kalau masih kurang tuh ada setumpuk lagi. Saya lihat tadinya tuh sampah di situ. Tapi saya nggak memikirkan. Setelah ditunjuk oleh dia itu uang. Bertumpuk-tumpuk uang di situ. Kalau dikarungin itu nggak muat satu karung. Saya ambil si harta itu. Cuman nggak diambil semua, kan bawanya berat. Menjalani kehidupan rumah tangga di usia muda dengan ekonomi yang serba kekurangan membuatnya nekat melakukan segala cara agar bisa menjadi kaya. Bersama temannya, ia nekat menjalani ritual pesugihan genderuwo. Selama 5 tahun, ia menikmati kekayaan dari cara sesat itu. Hari berganti hari, tiba saatnya sang genderuwo mulai menagih janji tumbal. Sungguh menyedihkan akhir dari pesugihan yang dilakukan oleh Mang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Senang sekali hari ini Mang Ai dan tim bisa menemui Anda semua. Malam ini Mang Ai berada di wilayah Terisi. Ini wilayah dari Kabupaten Indramayu. Ya. Jadi dari Indramayu itu kurang lebih setengah jam lah ya. Setengah jam perjalanan. Tempatnya kita berada di pinggir kali ini. Ini tempatnya juga cukup angker, seram lah kalau menurut saya. Kalau menurut Mang Ujang gimana Mang Ujang? Serem nggak nih? Ada rasa-rasanya tuh suara aura-aura begitu yang keluar dari sebelah sana. Ngerasa juga Mang Ujang? Ada. Oke. Getaran-getarannya tuh. Di depan kita juga seperti biasa ditemani oleh Pacing dan Kuntai ya. Oh iya. Nah, ada Pacing, ada Kuntai. Ini maskot dari Malam Mencekam. Sobat MM, malam hari ini ada Mang Ujang di depan kita akan berkisah kisah nyata. 100% kisah nyata pesugihan yang berhasil. Pasti penasaran semua kan? Mang Ujang mengalaminya selama 5 tahun menjadi kaya. Dan akhirnya nanti kita dengarkan kisahnya. Mang Ujang apa kabar? Alhamdulillah baik. Mang Ujang aktivitas apa nih hari-harinya? Kalau saya tuh hari-harinya Mang biasanya tuh ya di kebun. Di kebun? Iya. Punya kebun nih ya? Ada kebun. Sawah juga? Sawah ada. Oke. Cuman kebanyakan di hutan. Ini kejadiannya tahun 89. Iya benar. Sudah cukup lama. Waktu itu Mang Ujang masih muda tentunya. Kira-kira umur enggak kira-kira lagi 18. 18 tapi udah punya anak. Udah, waktu orang kampung kan waktu zaman segitu umur 15 juga disuruh nikah. Mang Ujang 18 tahun, istri berapa tahun waktu itu? Istri 12. Masih 12 tahun ya? Iya, karena baru turun dari SD juga enggak tamat. Langsung menikah? Menikah, ditikahkan oleh orang tua. Luar biasa ya. Tapi itu tahun dulu ya Pak dulu. ya. Oke. Jadi sobat Malam Mencekam jangan skip videonya, nanti penasaran sampai akhir karena ini kisahnya sungguh unik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bukan untuk diikuti. Oke? Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mang Ujang. Halo Sobat Malam Mencekam, merayakan 1 juta subscriber, tim Malam Mencekam bakal berbagi merchandise 50 t-shirt Malam Mencekam dan grand prize 1 buah handphone. Caranya, tulis komen di kolom komentar video ini. Tulis kalimat ucapan selamat untuk Malam Mencekam.
Sekreatif mungkin dan dilarang menjiplak kalimat orang lain. Lalu tuliskan akun Instagram dan nama kalian di ujung kalimat. 5 pemenang akan diundi secara acak menggunakan comment picker dan diumumkan di video selanjutnya. So, segera ikutan event ini yang berlangsung mulai dari tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2023. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Pada tahun itu disebutlah tahun 1989. Waktu itu di Desa Loyang sangatlah sengsara. Karena apa? Desa Loyang itu desa yang tertinggal dari segala bidang apa saja. Dari pendidikan, dari harta benda itu sangatlah lumpuh waktu itu. Karena belum ada pasokan-pasokan subsidi. Setelah itu karena orang tua saya seorang polisi desa. Saya tuh masih umur dibilang masih muda dikawinkan oleh orang tua, dipilihkan seorang perempuan suruh rumah tangga. Setelah rumah tangga, karena saya belum mengerti caranya mencari nafkah, menafkahi seorang istri, akhirnya saya ada sedikit pikiran ingin banting usaha, yaitu berdagang. Nah, lantas ada orang yang ngasih tahu, kamu kalau butuh modal mah ada yang mau minjamin. Saya kira itu orang petani biasa. Karena enggak ada, saya lihat kok orang-orang yang punya sawah yang suka minjemin sama kita orang enggak punya tuh. Ada, tapi itu bank itu ngambilnya di desa. Di apa namanya kalau zaman sekarang koperasi. Tapi atas nama bank BRI. Saya tuh nginjam 1 juta dipotong 100.000, jadi tinggal 900.000. Diputar 900.000. Akhir zaman 5 bulan nggak ada perubahan, malah hancur. Nggak balik modal. Saya tuh semakin pusing. Dagang semakin bangkrut, semakin hancur. Akhirnya saya pusing. Memutuskan untuk berhenti dagang. Modal hampir habis, tinggal saya hitung itu di bawah samak itu saya lihat, saya hitung tinggal 700.000. Dagangan pun masih banyak, tapi nggak ada yang beli sampai pada busuk tuh. Ya udah kalau gitu kita bagaimana kalau kita cerai dulu, saya bilang ngomong sama istri tuh. Ya udah Kang kalau gitu mah, karena dia itu masih baru melahirkan jadi nggak ada tenaga, jadi uang itu saya kasih 100.000 buat jajan. Itu saya targetkan untuk 5 hari 100.000. Orang baru beranak. Coba bayangkan waktu itu tinggal 600.000. Itu pun saya curi. Saya kantong-kantong aja. Takut habis. Nah, saya tuh pergi ke samping desa. Di situ ada sungai, namanya Sungai Onyam. Ini saya belajar sambil nginteni sore, nunggu sore, bawa pancingan. Sebelum sore ada seorang laki-laki itu ngelewat. Dia itu ngeliatin aja sama saya. Saya juga rasanya kenal orang itu. Lantas lama-kelamaan dia itu mendekat saya. Jadi dia itu kaget lihat saya. Kamu kan Pak Ujang, Kang Ujang. Emang kamu siapa? Saya ini Boim. Boim. Kamu teman saya waktu kecil. Iya, akhirnya rangkulan saya dengan dia. Akhirnya si Boim itu cerita sama dengan saya, ngeluh. Komo saya masih punya anak 7 Jang, katanya tuh. Saya tuh anak 7 bagaimana cara ngidupinnya. Sedangkan istri saya itu galak. Saya tuh kesini tuh minggat, nggak tahu istri. Sudah 2 hari saya minggat dari rumah. Pusing saya katanya. Ya udah, saya tuh terbesit di kepala saya
wah ini saatnya saya harus ambil batu loncatan untuk mencari harta. Saya ingat waktu dulu waktu kuli macul di gunung, ada orang yang mengatakan itu kalau di situ tuh tempat pesugihan. Daerah mana itu? Daerah masih bawahan Congkeang. Bagaimana kita kalau berangkat ke sana? Kemana? Ya ke dekat rumah kamu. Arahnya ke sana kidul. Kamu kalau ingin ikut saya ikut, kalau enggak ya enggak. Jangan. Ini mah antara hidup dan mati, antara untung dan rugi. Bagaimana nih? Ya udah, kita ikut aja. Kalau kamu mau setuju, ya setuju. Saya dengan tujuan saya begitu. Kamu pulang dulu sekarang. Nanti jam 3 pagi kamu keluar dari rumah. Bagaimana dengan istri? Udah jangan izin lagi. Nanti juga saya panggil kamu dari luar. Karena dia itu niatnya itu ngarit suket buat makan domba orang kuli gitu. Dia tuh udah kamu jangan ngarit dulu, pulang aja, nanti gagal nih tujuan. Kalau si Baim itu nurut dengan saya, jadi nggak jadi ngarit, jadi langsung pulang. Nah, lantas saya jam 3 malam dari sore saya nggak tidur, mau ada tujuan begitu. Apakah saya berhasil apa enggak, bagaimana nantinya. Katanya orang begituan itu ada tumbalnya. Nah, saya bilang dia dalam hati itu begitu. Sampai saya nggak bisa tidur. Kemudian saya memberanikan diri mengambil beberapa pakaian, taruh di ransel dan ngambil uang yang jumlahnya 600.000 itu. Saya kantongin, diam-diam jam 3 pagi saya keluar dari rumah. Di perjalanan, saya tuh masih sendiri di jalan. Belum sampai ke rumah si Boim. Ada satu binatang yang tinggi besar, ya besarnya itu hampir sama dengan domba yang kupingnya panjang tuh. Dia itu meloncat di hadapan saya bagaikan angin. Setelah meloncat itu saya, coba bayangkan, kita sedang hening jalan di jalan sepi, ada yang satu binatang besar, tinggi besar meloncat di hadapan dekat sekali, bagaimana? Mengeyek rasanya tuh. Sedangkan waktu itu saya sendirian, tapi tekad saya enggak mati, maksudnya enggak padam untuk mencari harta niat. Lantas alhamdulillah waktu itu selamat. Kemudian habis itu saya, karena itu saya sudah anggap alangan yang sudah berlalu, jadi langsung saya melanjutkan perjalanan. Sampai ke rumah si Boim, saya panggil. Saya panggil 3 kali, dia tidak nyaut. Si Boim itu enggak tidur di rumah. Ternyata tidurnya di emper, di belakang. Karena habis bertengkar tadi malamnya dengan istrinya. Saya tanya di mana si Boim? Enggak tahu, kata saya, enggak ngurus, kata si istrinya tuh. 3 hari nggak dikasih makan, anak-anak juga pengen makan, nggak dikasih. Dia malah enak-enakan pergi tanpa permisi dari saya, kata si istrinya tuh. Aduh, saya tuh lihat anak-anaknya tuh kan masih keadaan gelap tuh. Saya lihat anaknya itu emang 7, belum bisa usaha, tidurnya tuh di tanah, nggak ada balek. Si Boim begini aja, di balai di luar tuh, deket kandang domba, masih tidur. Dia dikeprek-keprekin oleh istrinya tuh. Dia kaget lihat saya. Dia tanpa ngomong lagi, dia masuk ke rumah. Lantas kayaknya dia itu sudah disiap-siapin dari sore masalah pakaian tuh. Karena apa? Begitu saya datang dia masuk ke rumah, balik lagi bawa gembolan, bawa ransel. Yaudah, saya nggak permisi lagi sama istrinya juga. Berangkat ke arah sebelah ngidul. Nah, ngidul, terus ada jalan setapak lagi menuju ke Cikemurang. Balik lagi. Nah, dari Cikemurang saya tuh jalan ya ada 3 jam sampai mau ke
gunung tuh, naik lewat desa Cibapa, desa Ciasem, turun lagi ada pasar di situ Conggeang. Kalau naiknya kan Narimbang. Nah di situ tanya, kalau ke sini ke jalan kemana? Itu jalan yang menuju ke Jagaraksa katanya. Turun dari situ ada jalan setapak lagi lewat bebatuan turun, dan di situ ada orang macul. Sudah tahu itu ada gubuknya tuh. Gubuk kecil terbuat dari kayu, di atasnya atapnya pakai belara, kalau bahasa sininya kire, alang-alang, daun alang-alang dianyam. Memang dari jauh tuh ada orangnya tuh, karena pintunya juga nggak ditutup. Di situ ada orang habis macul, dia nyamperin saya tuh sedang dirian di situ, sedang istirahat dengan si Boim duduk di atas batu. Mau kemana bang? Ini saya tuh mau ke sini, mau ada perlu. Perlu apa tuh? Ya kata orang-orang tuh, ya dulu juga memang sudah ada bejanya tuh kalau di sini tempat pesugihan. Iya memang tuh tempatnya tuh. Memang gubuk itu enggak ditempatkan di tempat pesugihannya, bukan. Enggak jauh, agak jauh. Tempat pesugihannya mah jauh. Cuma kuncinya itu tidurnya di situ. Emang ada orangnya enggak tuh? Gubuk ada kuncinya tuh. Namanya Pak. Boleh enggak saya ke sono? Boleh, tapi jangan dulu. Tapi kamu itu harus di briefing dulu oleh saya, kata orang itu. Maksudnya dikasih pengertian dulu. Jadi bagaimana nih, saya ini kan jagat mau sore nih. Ya udah, kalau mau sore kamu punya modal berapa? Ya duit sih ada, cuman 200 ribu. Bagaimana? Ya buat apa? Ya kalau masuk ke situ kan harus beli itu ini untuk sarananya tuh. Buku beli menyan, lawan putih, kembang warna pitu, kue warna pitu, kopi pahit, kopi manis, bekakak ayam, matang, mentah. Itu harus komplit kalau kamu mau sukses. Emang dijamin? Di sini tuh nggak satu orang, banyak yang udah sukses, kata si dia. Dia tapi nganjurkan, dia tapi melarang. Ada nasihat-nasihat bagusnya. Nah lantas saya tuh berpikir, ada uang 200, kamu punya duit. Saya tuh kalau punya duit saya tunda untuk jajan anak. Nanya ke Boim. Iya. Anak saya juga enggak dikasih jajan. Saya berangkat enggak permisi. Bagaimana ini anak saya? Udah kamu jangan pikiran itu. Ini ada saya uang 200. Kalau kamu mau beli makanan, beli sana. Jangan sampai kita minta makan sama kunci. Dia pergi. Karena saya tuh mau di briefing nunggu si Boim lama. Jadi saya dikasih tahu sendirian oleh si bapak. Siapa namanya kamu? Saya Ujang. Saya tuh antara nyata dengan tidak nyata, atau percaya atau tidak. Jadi saya tuh waktu itu dipegang dahinya tuh oleh si dia. Dia tuh duduk seperti ini sama saya. Saya di bawah. Nih, kamu rasakan dan kamu harus fokus apa yang kamu mau. Dan di situ jawabannya. Setelah saya dipegang, itu secepat kilat alam itu berubah. Tadinya saya duduk di sempit-sempit batu yang sempit. Di situ secepat kilat saya berada di sana itu di tanah lapang. Tanah lapang yang panas. Saya lihat itu ke arah kiri ada seorang wanita yang sedang anaknya. Anaknya itu persis dengan muka anak saya.
Saya bilang, Bu, itu kenapa anaknya sampai di lehernya? Dia tidak ngomong. Wajahnya mirip anak Mang Ujang. Persis anak saya. Padahal anak saya itu waktu saya mau berangkat saya lihatin aja dia sedang tidur. Persis. Tapi perempuan yang anaknya itu dengan guanasnya itu dia enggak mirip sama sekali dengan istri saya. Itu jawabannya kamu nanti bagaimana? Robah apa enggak? Enggak. Karena itu bukan istri saya. Walaupun anaknya itu seperti mirip anak saya. Lantas kalau kamu masih kekeh, jalan lagi. Nah, jalan di situ saya jalan beberapa tindak, ada cahaya biru menyambar muka saya. Wos cahaya itu langsung saya kejengkang ke bawah. Cahaya itu menunjukkan itulah jawabannya. Saya lihat itu harta benda yang banyak sekali. Berupa emas, uang, di situ padi, tumpukan beras, itu banyak sekali. Sampai kalau di zaman sekarang ditaruh di mobil truk itu kurang 1 truk. Bagaimana? Tadinya saya ada agak ragu melihat barang itu, saya jadi kuat lagi niatnya. Setelah itu saya dipegang lagi kepalanya. Tahu bacanya baca apa. Setelah dipegang saya kembali lagi ke tempat duduk tadi. Ke alam normal lagi. Alam normal lagi. Gimana? Gimana masih niatnya masih kuat enggak? Itu si Boim kemana? Boim mau belum datang. Waktu itu belum datang tuh, beli makanan. Setelah datang dia, Jang, gimana? Aduh, Jang, kamu, kalau kamu yang seperti saya, mungkin kamu takut, nggak mungkin jadi. Mungkin ada apa? Ya udah, kalau kamu mau mah, tuh dites dulu sama. Itu katanya setiap orang yang masuk situ dites dulu, diperlihatkan dulu antara baik dan buruknya. Nanti begitu, tapi nyata jelas seperti itu. Ya udah kalau gitu saya ngikut aja sama kamu, Jang, kata si Boim. Ya kan saya kan bilang dari awal, kamu apa saya terserah saya. Kalau saya mati ya mati, kalau saya hidup hidup. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Nah saya tuh ngintil sama si Boim, maksudnya ngikut. Im, ada orangnya nggak? Ada tapi nggak jawab. Itu mas kamu salah jawab, itu salahnya. Emang gimana? Nih, Sampurasun, Rampes, kata si dia tuh, yang di dalam tuh, gitu. Itu beda dengan si ini, yang di luar. Lantas dia masuk keluar dari dalam. Dia tuh nggak banyak ngomong sebenarnya. Liatin saya berdua, udah masuk kamu. Siapa nama kuncinya? Pak Lantas Abah Kunci setelah saya datang dari Ustadz itu ditanya, kamu mau masuk apa? Coba itu di dalam itu ada gambar, kamu pilih. Saya lihat tuh di dinding papan tuh, terbuat di papan gambar-gambar, serem. Ada gambar tengkorak, ada gambar monyet, gondoruo, kuntilanak, yang lebih itu si Sarag. Apa itu Sarag? Sarag itu buta, perempuan, pakaiannya compang-camping, matanya besar, bertaring, mukanya serem merah, kukunya juga panjang-panjang, siap menerkam kita yang jadi mangsanya. Saya mantepnya itu pilih gondoruo gambar. Udah. Itu gunanya memilih untuk apa? Kan untuk dikawin dengan saya. Oh jadi harus kawin nanti. Iya. Dia milih gambar saya dulu. tuh milih gondoruo karena pesugihan saya yang ngasih itu gondoruo. Yang ngasih harta tuh nanti. Lantas saya dituduhkan. Dia itu keluar tuh kalau kamu mau tidur di situ. Kamu kan udah ada pilihan. Iya, Pak. Tidur di situ di mana? Di batu, di bawah batu. Nah, batu itu jauh dari pondok. Agak jauh.
Nah, ada 3 batu jejer tuh. Nah, saya ini tidur di situ, bagaimana ada bacaannya? Enggak, asal tidur aja, nanti juga kamu ada wangsit. Nah, disuruh oleh si Kuncen tuh. Baim itu masih di dalam, saya keluar tuh. Nah, setelah itu saya langsung aja tidur di bawah batu itu. Kira-kira ya abad daisa lah. Setelah kan kalau di situ kan masih di bawah, kalau Nanimbang di atas, jadi terdengar walaupun di atas gunung juga orang ajan tuh. Setelah Isya rada lama saya berangkat ke tempat pemujaan. Setelah berangkat langsung saya tiduran di situ. Tiduran lantas Boim itu datang dari pondok menuju ke dekat saya. Im, kamu mau sama dengan saya? Iya. Emang kamu sudah tahu tujuannya? Kamu pakai mana? Ya udah, saya senangnya tuh monyet. Ya udah. Dia itu mau deket saya, tadinya tidurnya, cuma oleh si kunci itu diarahkan ke situ. Kalau si monyet mah, kalau mau masuk ke pesugihan monyet mah, tuh di sebelah situ, paling pugas, paling ujung. Dari si monyet sendirian aja di situ. Saya juga sendirian. Saya tiduran di situ sampai jam 1. Karena saya baru yang namanya ritual begituan tuh. Jadi takut sih ada rasa. Cuman karena niat saya ya, karena pengen pesugihan itu, bayangannya tuh bayangan harta melimpah, uang banyak, ya kendaraan punya. Saya tuh ke situnya kuat niatnya. Setelah jam 2, di dalam tidur saya itu ada yang mendekat. Ada sekitar 10 meter. Saya duduk, karena saya terbangun duduk. Yang terlihat itu dengkul. Dengkulnya yang terlihat. Badannya jauh. Tinggi sekali. Bulunya kalau digambarkan tuh seperti King Kong, orang hutan. Mulutnya menganga, taringnya putih. Di dalamnya itu merah, matanya merah menyala, rambutnya jibrog, kukunya panjang-panjang. Dia tuh melihatin saya terus. Ngomong enggak, cuma melihatkan badan aja. Setelah saya jelas, dia itu menuduhkan gundukan batu. Kata dia, itu harta kamu. Kamu mau dibawa apa enggak? Berupa batu tapi kelihatan oleh emas. Itu genderuwonya ngomong gitu? Iya. Si Gondorowo itu dengan mata merah menyala, dia tertuju sama saya. Dia itu menunjukkan bahwa bawa tuh harta kamu, kalau kamu mau mah. Masih kurang katanya tuh. Dia itu sambil marah, sambil gregetan. Kalau masih kurang tuh ada setumpuk lagi. Saya lihat tadinya tuh sampah di situ, tapi saya nggak memikirkan. Setelah ditunjuk oleh dia itu uang. Bertumpuk-tumpuk uang di situ. Kalau dikarungin itu nggak muat satu karung. Numantek saya tuh nggak berpikir panjang lagi. Saya ambil si harta itu, cuman nggak diambil semua, kan bawanya berat. Nah setelah itu karena saya rasanya sudah berhasil, bangun si Boim. Saya nggak kuat. Kenapa? Monyet itu ternyata hidup yang digambar. Mau nyekik saya, mau makan saya. Monyet kan kecil, mau makan. Dia itu 10 kali besarnya tuh badan saya. Kata si Boim. Jadi gimana nih? Ya udah sih, kepalang kagok. Kata si Boim. Dia itu ngasih apa sama kamu? Katanya saya tuh suruh bawa ayam. Kamu ada ayamnya? Nggak ada. Sedangkan si kuncinya juga sudah ada ayam tuh.
Tanpa sengaja si kunci itu ngasih tuh, nih ayamnya kamu pilih yang mana. Tapi kamu harus pilih salah satu, jangan dibawa semua. Ayamnya kata si kunci. Saya tuh liatin karena dekat. Lalu barang yang tadi dapat kemana? Saya Yang Mang Ujang dapat? ya kan saya diwadain, langsung ditaruh deket batu. Nah, lantas saya nengok ke si Boim. Masih ada barang itu? Ada. Lantas si Boim ngambil salah satu ayam. Tapi ayam itu kalau bahasa sini itu janggar. Jadi masih kecil enggak, udah tua enggak, masih apa, kalau orang itu sekitar umur 15 tahun. Diambil janggar, langsung disuruh di hadapan saya. Injak kakinya, ambil sayapnya, itu tangan satunya ngambil, langsung aja kata si kunci. Potonglah ayam, dia itu tidak menggerpar, tidak mengeluarkan darah si ayam. Lantas apa setelah si Boim potong ayam, dia itu badannya panas menggigil sampai pingsan di situ. Bagaimana Pak, si Boim itu pingsan? Udah itu mah urusan saya. Sudah kamu mah bawa gembolan itu, harta benda kamu bawa keluar ke sana. Ini si Boim urusan saya, kata si kunci. Karena saya temannya, Boim ini mau diapain oleh si kunci tuh. Saya liintip dari jauh, si Boim itu ternyata sedang dinikahin dengan si siluman monyet itu. Apa yang terjadi? Si Boim itu sebenarnya udah nggak ada. Yang pulang dengan saya itu bukan si Boim, orang situnya. Si Boim udah dibawa ke alam situ, ke alam monyet. Bikin perjanjian nggak waktu itu dengan genderuwonya? Bikin perjanjian itu nanti, itu belum. Setelah saya harta benda itu sudah benar-benar ada di rumah saya. Jadi kalau Boim mah langsung diikat di sana, langsung diikat. Dia itu langsung karena apa? Meninggal, tapi ruhnya ada di sana. Yang ikut ke saya itu bukan si Boim. Siapa? Yaitu siluman monyetnya itu. Tapi menyerupai Boim. Persis mukanya, apanya, wataknya juga seperti si Boim. Dia itu hampir nggak kenal dengan saya. Dia Perjalanan tuh pulang tuh nggak nggak kenal, nggak nanya, nggak apa. Saya ke arah lurus, dia belok, dia nggak nanya, saya juga nggak nanya. Jadi diam-diaman di jalan. Diam-diaman di jalan. Nah, lantas saya sampai ke rumah, ada bisikan di jalan, di dekat rumah, di dekat pintu. Waktu saya mau masuk, kamu mulainya itu dari nol lagi. Ini bukan harta kamu sebenarnya yang kamu bawa. Apa isinya itu? Isinya masih terlihat emas. Sampai rumah tuh saya masih terlihat emas, uang masih baru keluar dari bank. Kalau zaman sekarang mah, waktu itu nggak ada yang namanya uang ratusan ribu. Ada juga kalau nggak salah 50.000 yang gambar Soeharto. Ya 20.000 gambarnya tuh manuk cendrawasih. Itu yang banyak tuh di karung. Cuma istri saya nggak tahu. Saya sumpetin di dalam di kolong ranjang tuh. Saya umpetin sampai nggak ada orang yang tahu. Selang itu malamnya tuh saya merenung. Ada sosok yang waktu itu jam 1 malam, dari atas rumah itu seperti burung, tapi melayangnya seperti burung, hinggap di hubungan saya itu. Rumah itu
besarnya seperti kerbau. Tapi anehnya tuh rumah nggak roboh. Setelah hinggap di bubungan di atas genteng, dia tuh melihat ke keluarga saya. Kamu mana yang akan kamu persembahkan? Dia ngomong tuh begitu. Itu bukan harta kamu, itu harta kami, kata makhluk yang itu. Mana yang akan kamu persembahkan? Saya nggak mau kalau disuruh ngambil yang bayi itu. Dia tuh nggak mau ngambil bayi. Lantas saya diam aja. Mintanya apa? Mintanya indungnya, ibunya. Cuman saya tuh nggak ngizinin kalau ibunya. Saya nanti dengan siapa? Ya, dia tuh terbang lagi. Setelah terbang lagi, saya pagi-pagi berkemas mau masar dagangan tuh. Nah sampai pasar itu, yang saya beli, orangnya itu enggak melihat saya, orang yang dagang itu. Jadi saya sulit milih mau bayar ke siapa. Dia itu enggak tahu, enggak ngelihat sama saya, ngelihat badan saya tuh. Padahal saya ngomong, jadi saya terpaksa bawa aja pulang. Kalau itu seharga kira-kira 200.000. Waktu itu saya pakai karung, pulang sampai rumah saya dagang. Satu hari itu belum 1 hari itu habis dagangan. Zaman 1 tahun, zaman hampir 1 tahun, sudah begitu. Yo sampai dagang itu dibilang berhasil. Nah, Mang Ayah, setelah saya kaya, waktunya 5 tahun, saya tuh memang waktu itu bahagia dengan keluarga. Setelah 5 tahun, kan perjanjian saya kan 5 tahun, waktu di Kuncen tuh. Saya tuh berpikir, apakah saya udah waktunya, apakah saya mau sambung lagi. Itu di situ istri curiga nggak? Istri tuh sudah curiga dari dulu, memang sudah tahu. Karena apa? Karena merasakannya itu beda. Kalau saya dagang biasanya nggak begini. Udah tahu, curiga. Taunya ada uang hasil kerja saya begitu. Lantas saya jelaskan setelah saya ada penagihan dari sana. Tetangga juga udah tahu, curiga, ya? Udah tahu. Dia tuh malah ngomong, ya. Harta benda itu si Bujang mah bukan harta Bujang sendiri, nanti juga kamu si Bujangnya juga dibawa. Dia itu sampai ngomong begitu. Udah tahu semua ya orang. Itu kisruhan begitu itu jaraknya ada 5 bulan. Setelah 5 tahun tuh, saya juga sudah merasakan turunnya harta benda saya, hilangnya kemana. Saya tidak merasa menjual. Istri saya juga penyakitan terus, anak saya juga sempat jatuh dari motor, kena musibah. Nah akhirnya saya terpuruk lagi. Ada pikiran saya mau saya ambil lagi harta benda saya di Gunung. Kalau ada pikiran saya, maksudnya mau tekan kontrak lagi kalau cara istilah proyek. Kemudian setelah saya bergulat dengan pikiran itu, maksudnya antara nyata kalau dengan tidak nyata, datang lagi. Katanya itu orang makhluk suruhan dari Mbak dari Cibungkal. Dia tuh ngomong langsung. Saya waktu mau keluar dari rumah, ujug-ujug dia itu ada di depan pintu. Saya buka pintu. Wajahnya itu hancur, seperti orang tapi wajahnya itu remuk, hancur-hancurnya, matanya itu ke bawah, bernanah. Ini kato, ini kelihatan nih. Walaupun dikasih baju juga, darahnya tuh.
Darah segar, dia itu melihatin saya terus dengan mata yang terjulur ke bawah matanya. Berjalannya juga tertatih-tatih mau mendekati saya. Itu antara nyata dengan tidak nyata, tapi jelas itu suruhan dari Gua Cibungkal. Saya ini diutus dari guru saya, suruh ngambil kamu sekeluarga semuanya. Lantas saya nggak ada pikiran normal waktu itu. Inginnya saya tuh mati semua. Tapi dengan mati dengan cara saya tidak ikut ke sana. Sempat saya mau putus asa, mau dia aja sekeluarga. Sempat ada pikiran begitu. Cuman ada orang yang mengatakan, orang yang bisaan tuh, kamu tuh kalau mau benar mau kembali seperti dahulu, kamu itu sebenarnya sudah ada, nggak ada di sini. Bukan kamu sebenarnya. Saya tuh ngobrol dengan orang-orang alim. Dia itu tahu kalau si Boim itu sudah tidak ada tuh. Contohnya teman kamu, sekarang nggak ada orangnya, nggak ada harta bendanya, tanahnya, rumahnya dijual semua. Dia itu marah sama saya. Setelah saya berpikir, saya itu ingin cepat-cepat putus hubungan dengan orang Cibungkal. Sebab apa? Sebab terasa sekali kalau saya setiap didatangi orang-orang Cibungkal itu, orang makhluk goib dari Cibungkal itu, saya tuh merasa miris dan merasa ternyuh, seolah-olah saya nggak ada harapan hidup. Kalau ada makhluk satu datang ke rumah saya ini rasanya angan-angan saya sudah habis, sudah ikut, padahal dia itu belum ngomong. Tadi perasaan saya sudah habis rasanya. Tapi yang saya lihat ini, yang saya ingat ini cuma Bapak Kiai yang sering ke rumah saya. Cuman orang itu yang bisa nolong saya. Akhirnya cara pemutusannya gimana? Nah saya tuh pengen, bagaimana Pak, saya tuh pengen putus hubungan dengan makhluk Cibungkal nih. Ya kamu, sementara kamu masih ada di sini, ikut aja dengan saya. Saya tuh dibawa ke rumah dia. Saya dikasih minum oleh Pak Kiai itu. Nanti kamu jangan dihabisin air ini. Taruh oleh kamu air ini di atas meja. Jadi setelah saya minum air itu, 3 hari nggak datang, keempatnya datang. Seolah-olah saya ini ada penghalang, walaupun dia itu dekat, tapi tidak bisa meraih badan saya tuh. Dia itu ngamuk. Nah setelah itu saya ingat ada air di atas meja, saya siramkan, dia itu kabur. Nggak tahu itu air mengandung apa. Nah lantas saya esoknya itu ngobrol lagi dengan Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Itu kan cuma hari itu, tapi besok-besoknya bagaimana? Ya kamu harus datang lagi ke sini lagi, ngambil air lagi, saya doain lagi. Jadi didampingi dengan Pak Kiai itu? Didampingi dengan Pak Kiai. Kalau malam tuh kalau siang itu Pak Kiai itu main ke rumah saya. Kalau siang habis sembahyang lohor tuh. Terus ngobrol terus, dia tuh sambil ngaji Yasin. Karena waktu selama itu berapa bulan itu? Selama 3 bulan. Sampai sembuh ya? Sampai saya sembuh, istri saya sehat lagi. Berarti kamu itu sudah berarti udah bebas. Udah bebas ya? Ya nggak ada nih harta benda dari sana. Sudah bersih ya? Iya. Yang saya lihat kok ya. Jadi sawah yang tadinya saya pelihara dan mobil yang saya jual itu tidak tahu siapa yang beli. Sawah juga itu punya orang lain sebenarnya. Ya benar-benar ketipu saya tuh. Dalam 5 tahun. Tapi sempat kaya kan? Tapi enak kaya. Mengalami harta bendanya orang siluman. Hilangnya nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Cuma yang ruginya itu ya, yang ruginya si Boim.
semuanya hilang. Anak-anaknya berapa yang meninggal? 7 itu hilang semua, Mati sampai semua. nggak ada bekasnya. Istrinya pun meninggal. Istrinya meninggal, mertuanya juga meninggal, tanahnya juga dibeli oleh Perum di situ, mau ditanamin bawang. Jadi masih lebih baik Mang Ujang ya. Iya, jadi Lebih saya beruntung. masih beruntung ya. Oke. Walaupun sampai sekarang saya melarat, tapi saya nggak apa-apa. Oke, Mas Ujang, dari kisah ini ada pesan yang ini disampaikan untuk mereka yang mau melakukan pesugihan? Ya pesan Kang Ujang begini ya, walaupun kita ini susah, makan juga susah, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Kalau dipikir itu kan kita jadi miris. Jadi intinya kita harus bersyukur. Kita dikasih mata, dikasih hidup, dikasih mulut, dikasih kaki, sempurna, tangan ada 2, sempurna oleh Gusti Allah. Jadi nikmati itu. Walaupun hidup ini serba kekurangan, tapi siapa tahu Gusti Allah itu memberinya cuma sebatas itu, menguji kita. Walaupun kita hidup kaya, kalau ujung-ujungnya hancur itu enggak, untuk apa? Tuh. Sengsara. Sekarang istri, anak masih utuh Alhamdulillah semua? sekarang istri Masih saya lengkap? masih ada. Malahan anak saya dipesantrenkan di Raja Singa, dapat sampai 5 tahun, dan alhamdulillah istri saya juga punya pengalaman untuk mengobati orang. Alhamdulillah juga saya juga bisa nolong orang. Jadi bisa nolong orang ya Iya. sekarang. Karena apa? Karena ya tadinya karena saya mau tanya-tanya gitu, ada yang mengarahkan. Berguru tadi ya. Iya. Sekarang anak usia berapa? Sekarang anak umur 33. 33. Dia tuh belum punya istri. Oke. Terima kasih Mang Ujang. Ya Ini kembali. kisah yang inspiratif dan patut tidak dicontoh. Ingat, ini hanya pesan pengalaman buruk dari Mang Ujang. Jangan coba-coba mengikuti jejak Mang Ujang ya. Iya jangan. Jadi kaya 5 tahun, hancurnya lebih daripada itu ya. Hancurnya itu lebih dari 10 tahun. Hancur-hancuran ya. Hancur-hancuran. Sekarang tapi udah nyaman ya. Ya. Iya. Sekarang udah enak lagi. Ya alhamdulillah sekarang walaupun serba kekurangan rasanya nyaman. Nyaman ya. Iya. Tetap di jalan Allah. Iya. Baik, sobat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Insya agar Allah. terhindar dari gangguan-gangguan untuk melakukan pesugihan. Insya Allah. Akhirnya Mang Ei dari Terisi Indramayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.